Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dan PowerPoint untuk komunikasi bisnis, mata kuliah komunikasi bisnis, dan materi kali ini adalah untuk pertemuan pertama. Jadi akan saya coba jelaskan mulai dari awal sampai nanti di slide terakhir. Jadi pertemuan pertama ini topiknya adalah professional communication in a digital, social, and mobile world. Sebenarnya secara umum dulu ya, nanti saya jelaskan dari apa itu komunikasi secara umum sampai nanti bagaimana berkomunikasi yang menggunakan teknologi digital. Oke. Business communication. Why do we need to learn and have the skill of business communication? Jadi apa sih pentingnya berkomunikasi dalam bisnis atau berkomunikasi secara umum ya? Pada dasarnya to do the business is to communicate. Jadi dalam lingkungan bisnis ya, kita akan berkomunikasi itu suatu keniscayaan, dalam arti dalam setiap kegiatan baik itu secara verbal maupun secara tulisan, kita pasti akan melakukan kegiatan komunikasi. Dan apalagi ketika kita menjadi bagian dalam suatu organisasi, itu arah komunikasinya itu bisa secara vertikal maupun secara horizontal. Vertikal itu ke atasan kita, ke bawahan kita, horizontal ke divisi lain, ke bagian yang lain ya. Jadi memang sebagai bagian dari organisasi, kita pasti melakukan kegiatan komunikasi itu. To be the member of any organization is to communicate. Jadi komunikasi sebenarnya tidak hanya dipakai di lingkungan bisnis, tetapi juga di organisasi manapun. Even it's in non-profit organization ya. Jadi memang kita skill komunikasi itu memang perlu untuk dikembangkan secara terus-menerus. Sampai sekarang pun, meskipun bukan berarti saya mengajar bisnis komunikasi, saya sudah ahli dalam komunikasi, but I have more experience maybe than you do. Cuman sebenarnya saya ingin menggabungkan saja konsep dari business communication, pengalaman yang pernah saya dapatkan di dunia kerja maupun di baik di bisnis ataupun non-profit, termasuk di pendidikan dan di keseharian kita. Ya, jadi kita di sini prosesnya adalah, sekali lagi saya sebagai pelajar juga ya, kita sama-sama belajar. To be a part of any social community is to communicate. Jadi sekali lagi, tidak hanya di bisnis, di non-profit organization, tapi juga di community apapun, kita pasti melakukan kegiatan komunikasi. Konsepnya mungkin tidak untuk as a representative of organization atau as a business, as a company, tapi mempresentasikan diri kita sebagai bagian dari komunitas. Misalkan kalian jadi anggota organisasi di UKM tertentu, atau kalian nanti proses Anda melakukan kegiatan KKN, itu komunikasinya akan gaya komunikasi, apa yang harus dikomunikasikan, informasi apa yang perlu disampaikan. It's gonna be varied, dalam arti kalian harus punya sensitivitas untuk mengenali siapa lawan bicara kalian, informasi yang seperti apa yang cocok untuk disampaikan ke karakter orang tertentu. Itu proses belajar. Sekali lagi, saya juga masih dalam proses belajar. Kita sama-sama belajar intinya. Jadi nggak ada saya lebih baik daripada kalian, saya komunikasinya lebih oke daripada kalian. No, I'm still learning as well gitu ya. And the last is to be a human is to communicate. We cannot, as an individual, we cannot ignore that I don't want to communicate as long as I live gitu ya. Sebenarnya nggak seperti itu. Jadi di lingkungan keluarga, bagaimana kita menyampaikan sesuatu ke orang tua, atau bagaimana kita
menerima pesan dari orang tua atau ke adik kakak kita, ke keluarga kita. As a human being, we have to communicate. Otherwise, we're not human gitu kan. Oke, berikutnya apa itu komunikasi? Pada dasarnya komunikasi itu adalah proses transferring ya, proses transferring. Sebentar, I think I have to apps. What is it? Ini nggak bisa ya. Nggak bisa pakai ini ya, tapi ya nggak apa lah. Jadi proses transferring information and meaning. Jadi tidak hanya informasi tapi juga interpretasinya. Dari siapa? Dari yang mengirimkan ke yang menerima. Gitu. Dari yang mengirimkan, jadi ada dua pihak, setidaknya minimal dua pihak antara yang mengirimkan dengan yang menerima. Ya, menggunakan media apapun medianya sebagai channel komunikasi. Esensinya apa? Sebenarnya adalah untuk sharing. Untuk sharing itu esensi dasarnya. Nanti sharing itu bisa untuk informing, bisa untuk confirming, bisa untuk influencing, itu macam-macam. Nah, sebenarnya intinya sharing dulu ya, berbagi intinya, berbagi data, informasi, insight, inspiration yang memberikan manfaat untuk keduanya, memberikan manfaat untuk keduanya. Apakah berkomunikasi itu harus bermanfaat? Hmm, idealnya iya. Makanya komunikasi itu nggak bisa cuma satu arah, nggak bisa cuma memaksakan sesuatu data, informasi atau pemikiran yang ada di kita ke orang lain. Setidaknya diterima dulu ya, setidaknya diterima dulu. Proses diterima ini penting karena itu proses awal sebelum penerima ini memproses informasi dari kita, memproses data dari kita, memproses ide, opini dan sebagainya. Jadi diterima dulu itu. Oleh karena itu skill berkomunikasi itu penting. Jadi berkomunikasi influence itu kalau bagi saya atau mempengaruhi orang lain itu um, lapisan keberapa gitu ya dalam proses komunikasi. Tetapi proses komunikasi yang menurut saya dari pengalaman saya dan secara konsep juga menyebutkan seperti itu adalah sharing sebenarnya. Jadi sharing itu kan berarti again ada yang membagikan, ada yang menerima. Proses menerima it seems like it's it's what it should be gitu ya. Ya sudah seharusnya ada proses, pasti ada yang menerima. Belum tentu proses accepting itu yang harus kita pastikan dulu selama proses komunikasi. Jadi kayak misalkan dalam diskusi aja lah sehari-hari lingkungan keluarga gitu. Kalau kita menyampaikan sesuatu ke orang tua kita gitu ya, pastikan itu diterima dulu. Diterima itu dalam arti bukan disetujui ya, tetapi diterima dulu. Jadi cara kita menyampaikan itu mempengaruhi penerimaan dari lawan bicara kita. Kayak misalkan kalian ingin mengajukan, misalkan kalian awalnya akuntansi terus kayaknya hati saya tidak di akuntansi gitu, misalkan di manajemen atau sebaliknya di manajemen kok kayaknya saya butuh skill akuntansi. Nah, orang tua bagaimana menyampaikan itu ke orang tua? Nggak bisa kita sekedar hanya bilang, Pak, Bu, saya pindah ya. Nggak bisa gitu. Kita harus pastikan dulu bahwa tone kita, pemilihan vocabulary, ini ngomong sama orang tua aja kok begini ya, ya memang seperti itu. Biasanya basic problem dari semua hubungan interpersonal itu adalah komunikasi. So again, it's part of our daily skill sebenarnya gitu, nggak harus di bisnis sebenarnya. Jadi apa namanya prosesnya adalah menyampaikannya itu pemilihan katanya, tone-nya itu harus bukan kalau tepat mungkin proses belajar juga, tetapi kita harus memikirkan itu intinya gitu. Kita harus mempertimbangkan itu mengenai tone, pemilihan kata, waktu, siapa siapa audiens kita gitu.
menyampaikan itu ke orang tua sama menyampaikan itu ke teman mungkin akan berbeda prosesnya. Nah, gitu. Jadi we have to think about that gitu. Jadi pastikan dulu proses komunikasi itu diterima dulu gitu ya. Diterima dulu dalam arti bukan disetujui ya, tapi diterima. Diterima dulu nanti prosesnya apakah disetujui atau tidak atau bahkan tujuan akhirnya adalah mempengaruhi gitu. Nah, itu tahapan komunikasi berikutnya. Tetapi komunikasi as a general is to make sure that the receiver is received. Namanya aja receiver ya. Namanya aja penerima. Berarti harus dipastikan bahwa mereka menerima dulu. Begitu juga kalian sebagai penerima gitu misalkan. Ketika ada orang menyampaikan sesuatu baik itu secara verbal, secara tulisan dan sebagainya, diterima dulu dalam arti diterima itu ditelaah gitu. Apa sih maksudnya? Kan maksudnya meaning ya, tidak hanya information tapi juga meaning di sini. Di apa maksudnya seperti apa gitu. Kalau tidak paham maksudnya seperti apa boleh ditanyakan. Proses interaksi itu memang perlu dalam komunikasi gitu. Jadi latihannya sebenarnya bisa dilakukan tiap hari ya. Kayak misalkan contohnya tadi kayak misalkan eh, dengan orang tua gitu misalkan orang tua ngomong apa misalkan kesannya menyuruh tapi kita telaah dulu menyuruh ini maksudnya apa ya kita kita telusuri oh menyuruh ini maksudnya A B C dasarnya adalah satu 2 3. Nah kalau misalkan proses itu bisa kita telaah kita terima dulu itu yang pertama kita terima dulu jangan jangan langsung di apa kalau dari orang tua itu nanti eh, pasti nyuruhnya A B C ya itu kan kayak jump to the conclusion gitu ya jadi kita belum-belum itu sudah menolak informasi itu jadi pastikan bahwa informasi itu masuk dulu ditelaah dulu masalah nanti kalian setuju dan tidak setuju itu adalah tahapan berikutnya. Begitu juga di bisnis, apalagi di bisnis ya kan, apalagi di bisnis yang apa pihak yang terlibat itu nggak hanya kalian dan penerima saja, tetapi divisi lain kemungkinan pemegang saham, investor, calon investor, supplier banyak sekali pihak yang terlibat dalam komunikasi bisnis. Jadi, again latihannya bisa sehari-hari lewat kalian dengan teman kalian, kalian dengan orang tua, adik, siapapun yang orang terdekat kalian. Oke, nextnya why communication? Communication is important to your career, of course, gitu, dan important to your company. Saya jelaskan dulu kenapa kok ini penting di karir Anda. Jadi ini ada beberapa, ini saya langsung jelaskan aja ke sini ya. Kenapa kok langsung ke sini ya? Tapi ya sudahlah. Nanti ada beberapa skill-skill yang sekarang semakin banyak, tetapi tidak begitu dinilai tinggi oleh perusahaan. Nah, yang ini adalah yang semakin kurang skillnya, tetapi semakin dicari oleh perusahaan. Salah satunya adalah communication skills. Kenapa kok seperti itu? Karena it's communicating is not easy. Jadi memang berkomunikasi itu nggak gampang memang. Makanya perlu belajar terus gitu. Perlu belajar terus. Perlu setelah belajar salah tahu salah terus kenapa kok salah diperbaiki begitu terus prosesnya. Karena memang manusia itu kan berkembang ya. Manusia itu berubah gitu loh. Manusia itu berubah karena lingkungan sosial dan sebagainya. So we have to adapt gitu ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus proses belajarnya juga harus bertambah gitu karena eh, lawan bicara kita juga berubah gitu ya dengan berbagai macam faktor. Dan strategic thinking, creative problem solving. Kita punya daya analisa yang bagus, kita punya strategic thinking yang bagus, tetapi kita tidak bisa mengkomunikasikan itu ke lawan bicara atau ke penerima dari informasi itu ya percuma gitu ya. Kalau leadership skill menurut saya sangat terkait ya dengan communication skill karena memang leader yang baik, pemimpin yang baik itu biasanya komunikator yang baik gitu. Apa namanya nanti ada di salah satu buku yang saya share di Google Drive itu ada leader leader communication skill, I guess. Ya, nanti itu kalian bisa bisa sampaikan. Kenapa? Karena menurut saya kalau nggak salah ada pernyataan dari Simon Sinek, I guess, a good a good leader is a good communicator. Jadi uh,
apa namanya, pemimpin yang baik itu biasanya adalah komunikator yang baik karena dia bisa menyampaikan itu tadi, bisa menyampaikan maksudnya dan itu diterima oleh penerima gitu, oleh penerima pesan. Meskipun tujuannya macam-macam ya, meskipun leader itu bukan berarti influence loh. Leader itu more like motivating, I guess. Jadi eh, ya mungkin influence ya, tetapi sekali lagi influence itu adalah tahap berikutnya dari komunikasi. Tapi tahap awalnya itu adalah memastikan bahwa lawan bicaranya menerima dulu, menerima dari pesan yang disampaikan. Ini yang perlu kalian uh, kita pelajari bersama-sama ya. Communication skill is one of the skill that is desired ya, desire more. Jadi ingin perusahaan tuh butuhnya banget banget ini gitu. Jadi seperti yang saya jelaskan di pertemuan uh, sebelumnya bahwa apa namanya yang perlu dipertimbangkan untuk lulusan akuntansi berdasarkan data sebelumnya itu adalah komunikasi, skill berkomunikasi. Skill berkomunikasi ini karena kan kita ngomong interpersonal skill ya, dalam arti kita bagaimana berkomunikasi dengan eh, berbagai macam personal gitu ya. Jadi itu sangat dibutuhkan. Secara teknis, aku lulusan akuntansi sudah bagus. Um, Alhamdulillah sekarang semakin baik analytical thinkingnya, tapi communication skillnya yang masih perlu untuk ditingkatkan lagi. So, kita belajar bareng-bareng. Bagaimana dengan di Indonesia? Sama saja. Yang tadi itu sebenarnya riset yang ada di Amerika, I guess, Amerika or US. Amerika atau Australia, atau dua-duanya saya lupa. Nah, kalau Bloomberg itu biasanya Amerika sih. Tapi bagaimana kalau di Indonesia? Di Indonesia sama. Di Indonesia communication skill, kemampuan komunikatif yang diplomatif dan persuasif. Jadi ini penting sekali kita pakai untuk di lingkungan organisasi manapun. Gak hanya di bisnis sekali lagi, gak hanya di perusahaan profit oriented, tapi juga non-profit organization pun kita sangat membutuhkan skill itu, gitu ya. Um, Ya kalau yang lain ini penting juga, tetapi saya menekankan di bahwa memang komunikasi itu salah satu skill yang perlu kita kembangkan dan perlu kita pelajari sebagai lulusan akuntansi. Nah, fungsinya sebagai dalam perusahaan apa? Fungsinya dalam perusahaan bisa membangun branding perusahaan itu sendiri. Jadi ini banyak sekali award tentang communication yang biasanya dalam perusahaan itu masuk di divisi public relation ya. Jadi ini bisa membangun branding perusahaan gitu. Gini aja deh, kita lihat dari sisi customer. Apa eh, perusahaan yang bisa menyampaikan dan menerima maksud customer dengan baik itu kan image-nya bagus ya. So definitely that gitu ya. Jadi sebenarnya sangat sangat apa namanya sangat memberikan manfaat gitu ya. Jadi tidak hanya sekali lagi tidak hanya individual ke individual yang lain, tapi juga dalam perusahaan itu memberikan manfaat. Dan again, sebagai bagian dari perusahaan, kita harus mindsetnya adalah apa yang kita sampaikan adalah perwakilan representasi dari apa yang disampaikan perusahaan. So we have to think about that. Jadi kita harus benar-benar perhatikan itu betul. Bagaimana kita berkomunikasi dengan nggak harus ke customer ya, ke semua pihak, ke divisi lain, ke supplier, ke investor manapun, ke bagian eksternal dari divisi kita atau bahkan perusahaan kita, kita harus pakai mindset bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita katakan dalam bentuk verbal, tulisan dan sebagainya itu adalah perwakilan dari apa yang disampaikan oleh perusahaan. Jadi mindsetnya harus dipastikan seperti itu. So we have to apa ya biar apa tanggung jawab dan akuntabilitas kita lebih kita bisa punya tanggung jawab dan akuntabilitas lebih gitu ya. Oke, ini contohnya di KLM. Sekali lagi KLM sekarang lumayan ini ya. Aduh,
Kalau di Indonesia yang tadi saya ceritakan Garuda dan gabungan antara bahasa komunikasi Garuda dengan Traveloka gitu misalkan. Jadi brandingnya itu akan apa namanya akan ada intersectionnya gitu ya. Jadi apa eh, pentingnya berkomunikasi dari sisi company itu adalah bisa sampai bisa membangun eh, citra branding. Kalau secara perusahaan target akhirnya itu biasanya branding ya atau branding itu apa ya bahasa ya branding ya kalian tahu lah ya branding ya salah satu em, apa namanya part dari branding itu adalah communicating. Jadi communicating dengan berbagai macam faktor yang perlu dipertimbangkan, psikologi customer, demografi customer, wah banyak sekali. Itu bagiannya pemasaran. Kalian kalau mau tahu silahkan diskusi dengan teman-teman manajemen di pemasaran. Seru sekali itu branding, tapi bagi saya itu mata kuliah dan eh, course yang menurut saya paling susah di pemasaran. Tapi menarik, sangat menarik karena kita mau lebih banyak tentang bagaimana interpersonal skill. Interpersonal skill itu bedanya kalau branding kan dari perusahaan ke individu ya. Jadi eh, menyenangkan sekali belajar itu. Basically kalau kita ngomong komunikasi kan sebenarnya interpersonal skill ya. Maksudnya eh, keterampilan antar interpersonal, maksudnya keterampilan berinteraksi antar antar individu intinya gitu. Nah, sekarang to know your audience and communicate effectively, what do you think you must do or think first? Know yourself first, then you can know your audience. Kadang itu kita nggak ngerti eh apa. Misalkan kalian ada yang ada orang gitu ya dalam organisasi atau nggak usah organisasi dulu deh di sekitar kita yang memberikan opini tentang Anda. Anda ini dulu nolak dulu biasanya gitu kan defense mechanism. Jadi enggak aku nggak gitu lah belum tentu gitu. Kadang kita nggak ngerti diri kita sendiri. Jadi sebaiknya kita mengenali diri kita sendiri dulu, baru kita tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain. Kenapa? Ketika kita kenal dengan diri kita sendiri, biasanya kita lebih sensitif terhadap orang lain. Dalam arti apapun yang akan kita sampaikan ke orang lain, sekali lagi bentuknya verbal, tulisan dan sebagainya, itu biasanya kita akan refleksi diri dulu. Kalau saya baca ini, itu saya merasa A kah, berpikir B kah, dan sebagainya. Itu biasanya seperti itu. Nah, untuk bisa berkomunikasi efektif sampai ke audiens, kita harus tahu siapa diri kita sendiri dulu. Audiens pertama kita itu adalah diri kita sendiri, ya. Audiens pertama kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau saya selalu katakan ini ke mahasiswa yang menulis dan sebagainya, khususnya di skripsi ya, apa akhir. Ketika menulis tuh kadang nggak ketika saya tanyain maksudmu apa, itu mereka nggak ngerti maksudnya apa. Dalam arti bahwa mereka sendiri tuh belum tahu diri mereka sendiri, jadi ketika ada informasi yang masuk, nggak akan ngerti apa ini gitu ya, nggak akan ngerti apa ini. Kalau nggak ngerti, kalau nggak belum tahap untuk menyerap ke diri kita sendiri, akan susah untuk menyampaikannya ke orang lain. Makanya itu we have to know ourselves first, and then you can know your audience gitu. If you already know your audience, then you can communicate effectively to your audience gitu. Jadi ini penting sekali karena banyak sekali sampai sekarang pun itu kasus tentang komunikasi itu adalah ya eh, apa miskomunikasi atau konflik dan sebagainya itu biasanya karena orang per orangnya itu tidak mengenali dirinya sendiri. Mostly masalahnya seperti itu. Itu itu ya berdasarkan pengalaman saya 90% seperti itu. Kalau 10% yang lain biasanya kurang data dan sebagainya. Tetapi eh, apa eh, biasanya konflik itu apalagi berkomunikasi itu karena antar setiap individunya itu nggak kenal dirinya sendiri. Kalau nggak kenal dirinya sendiri biasanya malah ya konflik gitu ya, malah konflik. Jadi
Kenalilah diri kalian sendiri dulu. Ini salah satu contohnya. Ada contoh karakter DISC. Bisa kalian lihat dominan itu apa. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini saya juga ada contoh dari saya. Nanti saya share juga di pertemuan berikutnya. Tapi ini silahkan kalian kenali diri kalian sendiri dulu. Kalian boleh pakai link yang lain, MBTI, apapun terserah ya. Kayak banyak sekali linknya. Cuman ini link yang saya temukan berbahasa Indonesia dan DISC ini atau karakter dominan in in dominan intim, C itu cermat, M itu DISC. S itu stabil, C itu cermat. Jadi masing-masing itu punya karakter sendiri dan apa namanya? Masing-masing itu punya karakter sendiri dan itu biasanya mengenali diri kita sendiri. Saya juga awal pakai ini tuh di perusahaan. Jadi awal itu saya pakai ini, itu pun eh, apa namanya? Bukan tes psikologi ya, tetapi ini sudah masuk, sudah bagian dari perusahaan. Terus habis itu kita diminta untuk apa ngisi kuesioner dan sebagainya. Terus habis itu ada hasilnya. Nah, hasilnya itu dikomunikasikan dengan konsultan yang ahli DISC. Jadi disampaikan, saya itu karakternya seperti ini, makanya kalau menyampaikan sesuatu itu seperti ini. Saya itu karakternya seperti ini, makanya kalau eh, apa berinteraksi dengan karakter yang sebaliknya itu seperti apa dan sebaiknya seperti apa. Itu baik sekali untuk proses pengenalan diri. Dan ini juga apa namanya bagi saya cukup wake up call ya, dalam arti oh ternyata saya gini ya, makanya kok saya ngomong seperti ini itu orang lain nangkepnya kayak gini. Oh saya gini ya, makanya ketika saya nulis ini kok orang lain menangkapnya seperti ini. Oh itu bagus sekali untuk kita mengenali diri dan sekali lagi efeknya adalah bisa berkomunikasi lebih efektif gitu ya. Oke, dan ini buku yang bagus, namanya How to Win Friends and Influence People. Jadi yang tadi saya sampaikan adalah apa namanya tahapan dari beberapa tahapan berikutnya dari komunikasi itu adalah influence ya, influence atau mempengaruhi orang lain. Tapi mempengaruhi itu nggak akan terjadi kalau nggak diterima itu tadi ya. Jadi again tahapannya ada beberapa. Jadi we have to make sure that our message is received first gitu, diterima dulu, diproses. Nah, diproses itu nanti bisa disetujui, tidak disetujui, dipertimbangkan, tidak dipertimbangkan, atau tujuan yang paling ideal itu adalah mempengaruhi gitu dalam komunikasi. Nah, ini salah satu buku yang bagus sekali gitu. Buku ini diterbitkan sangat lama sekali, tetapi materinya masih sangat relevan dengan sekarang. Sekarang ditambahin dengan in the digital age. Jadi bagaimana kita how to influence people in the digital age ya. Terus what makes business communication effective? Practical information. Jangan apa apa information yang bisa dipakai. Bukan informasi yang cuman apa eh, apa namanya? eh apa bukan basa-basi ya. Istilahnya bukan informasi yang tidak bisa dipakai lah. Contohnya apa ya? Kayak misalkan ada kasus tertentu gitu. Kalau saya pernah ada ketika saya berkomunikasi dengan supplier gitu misalkan, ketika saya mengajukan klaim ya, ketika saya mengajukan klaim dan ketika saya eh, menyampaikan informasi mengenai eh, laporan penjualan itu tone-nya sudah berbeda gitu. Jadi ketika saya mengajukan klaim ya berarti to the point aja maksudnya klaim ini untuk faktur nomor berapa, jumlahnya berapa, to the point. Nggak usah terlalu banyak basa-basi di awal. Tetapi kalau fungsinya itu adalah untuk menyampaikan laporan penjualan, tujuannya adalah untuk apa? Biar hubungan dengan supplier itu semakin erat, berarti di awalnya perlu ada bunga-bunganya sedikit. Nah, gitu. Jadi we have to know the purpose of the information that we share. Jadi itu yang harus perlu kita pertimbangkan. Nah, ini penting. Give facts rather than fake information. Jadi kasih aja
fakta ya. Fakta itu bentuknya bisa data, informasi yang dari hasil olahan data, daripada eh, impression yang blur gitu loh, yang nggak jelas maksudnya apa. Apalagi kalau kita ngomong ke business communication ya, business communication itu praktis, harus capai tujuan. Kalau tujuannya adalah untuk eh, apa minta klaim, ya kita harus kasih detail poinnya gitu. Klaimnya berapa, nomor invoice-nya berapa, keadaan barangnya sekarang seperti apa, to the point, tek 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 gitu. Nggak usah kebanyakan, misalkan kebanyakan ngomel di awal gitu, misalkan ini gimana bla 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 dan sebagainya. That's too much, gitu ya, that's too much itu. Langsung poinnya aja, poinnya kasih data, tek 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 gitu. Nah, saya termasuk tipe orang yang senang ngasih data, makanya itu menjadi kelebihan dan kekurangan. Dalam arti, kalau kelebihan adalah kalau misalkan saat klaim itu biasanya supplier langsung proses karena datanya semuanya sudah saya sajikan, jadi mereka nggak bisa berkelak apa mengelak gitu ya. Menjadi kekurangan ketika biasanya kalau ada pergantian PIC yang sebelumnya saya sudah tahu nih PIC-nya kayak gimana, terus habis gitu tiba-tiba diganti dengan PIC baru yang saya nggak belum mendalami karakter dia seperti apa, tetapi saya sudah terbiasa dengan menyajikan data. Kadang itu PIC yang terbaru itu eh, nggak seneng langsung data. Biasanya mereka itu ngajak ngobrol dulu. Nah, itu juga ada. Biasanya mereka ngajak ngobrol dulu, Bu. Em, Supplier, kalau dulu kan supplier waktu saya bekerja, supplier saya itu dari luar negeri ya. Karena jualnya impor, jadi masuk ke dalam. Jadi kadang itu ada beberapa karakter yang seneng ngobrol dulu. Benih ini gimana ya, bla 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 bla, dan bahasa Inggris ya. Benih ini gimana ya, bla bla, sampai ngomong ke kadang itu bahas ke anaknya sampai setengah jam dulu baru saya masuk ke klaimnya. Tapi ya nggak apa-apa. Sekali lagi kita kita harus belajar siapa audiens kita. Nah, ini juga penting. Present information in concise and efficient manner. Jadi harus padat, concise itu padat ya, dan efisien. Sekali lagi jangan kebanyakan babi bu, tapi ya boleh kebanyakan ada bunga-bunganya itu boleh, tetapi tujuannya apa dulu? Kayak misalkan kalau tujuannya untuk mempererat hubungan kita dengan supplier, ya kita sampaikan dulu it's a good having a business and fruitful um, relation with you, bla 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 dan sebagainya. Awalnya di bunga-bunga dulu, terus habis gitu laporan gitu. Nah, itu juga boleh gitu. Tapi balik lagi tujuannya apa dulu. Tetapi kan yang penting substansinya ada di laporannya itu kan gitu. Clarify expectation and responsibility. Ini penting. Contohnya, konkretnya. Biasanya kalau dulu saya tuh tipe yang kalau di kerjaan ya, ini kalau di kerjaan ya sebenarnya di manapun sih itu uh, do based on deadline gitu. Jadi kalau misalkan saya dikasih kerjaan di perusahaan, itu biasanya em, bos saya ngasihnya deadline. Dan kalau misalkan nggak ngasih deadline, biasanya dia yang tanya atau saya yang tanya. Kayak misalkan, nih kamu saya kasih tanggung jawab untuk koordinasi pameran A gitu misalkan. Oke, pertama saya harus tahu pamerannya kapan, terus resource-nya berapa, maksudnya dalam arti saya punya tim berapa orang, dan akhir persiapannya itu kapan. Nah, itu yang biasanya saya harus tanyakan. Kalau misalkan report nih, bikin laporan 1 minggu gitu misalkan, ada yang belum selesai gitu, saya terbiasa untuk menyampaikan, Pak, misalkan di rapat pagi nih, jam 9 itu saya belum selesai laporannya. Biasanya saya akan sampaikan, Pak, mohon ditunggu untuk laporan yang A gitu. Ini sementara saya sajikan yang ini dulu, untuk yang A nanti saya sampaikan jam 1. Nah, spesifik jam 1 itu itu yang perlu kita biasakan. Kalau bos saya pasti seperti itu. Kapan kamu bisanya? Gitu. Pasti akan seperti itu. Orang baru yang tidak terbiasa seperti itu mesti bingung duluan. Kapan ya gitu. Jadi memang eh, saya terbiasa kasih spesifik seperti itu. Begitu juga kalau saya klaim ke supplier gitu ya, klaim ke supplier gitu, nggak dijawab gitu. Misalkan terus habis gitu mereka bilang bahwa oke, kita akan proses dalam 2 hari. Dalam 2 hari akan saya
ditagih gitu, proses klaimnya seperti apa dan sebagainya. Jadi everything has to clarify about the expectation. Jadi kalian jangan apa maaf Pak, saya belum selesai. Nah, belum selesainya itu apa gitu? Sampaikan belum selesainya karena apa, terus kapan kamu selesainya, responsibility-mu terhadap tugas ini apa, itu harus clear betul. Nah, mungkin tidak semua perusahaan seperti itu, tetapi saya coba untuk memberikan culture seperti itu. Saat pertama kali saya pindah di pendidikan pun juga mungkin tidak terbiasa seperti itu ya kolega-kolega di sektor pendidikan. Jadi ketika saya tanya, misalkan ngerjain akreditasi gitu, misalkan, selalu saya tanya deadline-nya kapan. Pasti saya seperti itu. Kalau jawabannya ya segera, I cannot do that. Segera itu harus ada kapannya gitu. Karena saya mesti bagi kerjaan saya gitu. Saya harus bagi kerjaan saya. Kalau segera kan bisa bisa 2 jam lagi itu juga segera. Nah, apakah masuk akal kah dikerjakan 2 jam lagi? Kalau memang masuk akal ya nggak apa-apa 2 jam. Gitu. Saya selalu seperti itu. Jadi saya itu terbiasa bekerja dengan time management ya, bekerja dengan time management. Kayak misalkan saya pun juga jujur dengan kemampuan saya sendiri. Kayak misalkan ada saat awal tahun 2021 atau 2020 saya lupa, itu ada 1 bulan yang saya izin untuk tidak menjalankan struktural. Kenapa? Karena saya harus persiapan untuk persiapan beasiswa. Kenapa kok saya bisa tahu 1 bulan? Ya, karena saya tahu kemampuan saya seperti apa. Kayaknya 1 bulan ini saya ngerjain proposal apa dan sebagainya itu 1 bulan. Jadi 1 bulan saya izin untuk tidak mengerjakan struktural. Setelah itu saya kembali ke struktural karena saya tahu kemampuan saya gitu ya. Jadi itu yang perlu harus diklarifikasi ketika kita berkomunikasi. Over compelling persuasive argument and recommendation. Nah, ini penting. Argumen itu harus ada justifikasi, not just your opinion. You have to differentiate between argument and opinion. Kalau opini itu biasanya tidak didukung oleh data, so it's just a matter of our pop mind aja. Tetapi kalau argumen itu harus disajikan dengan justifikasi data. So you have to be careful of that. Dan rekomendasi, kita kasih rekomendasi itu berdasarkan data. Kalau 3 tahun terakhir saya di perusahaan itu kan saya jadi internal auditor ya. Saya jadi internal auditor itu saya ngasih rekomendasi itu nggak semata-mata karena kayaknya perlu deh dikasih rekomendasi ini enggak, tetapi based on temuan. Jadi temuan audit itu apa, datanya apa yang mendukung temuan ini dan rekomendasinya seperti apa. So all based on information ya. Jadi harus ada justifikasinya, tidak sekedar opini kita. Jadi kayaknya Bapak perlu ini, kayaknya divisi ini perlu ini ya. Saya diketawain gitu ya. Saya diketawain. Saya harus menyajikan data gitu ya. Saya harus menyajikan data. Oke, communicating as personal, as a professional. True professional go beyond minimum expectation and commit to making meaningful contribution. Nah, ini juga selalu saya tekankan kepada anak-anak baru yang masuk di tempat saya bekerja dulu. Give um, dan ini pun sekarang juga supervisor saya juga apa, me- apa, menekankan itu ya. Jadi um, kamu harus bisa membeli over what they expected. Jadi kayak misalkan kamu disuruh A, kamu misalkan disuruh bikin laporan A. Kalau bisa kamu nggak cuman ngasih A, tapi A plus gitu. Itu senang banget dan itu apa namanya pasti menjadi nilai tambah kalian sebagai seorang profesional. Jadi itu jadi bekerjanya itu proaktif ya, nggak berdasarkan instruksi doang, tapi harus proaktif bener. Disuruh A, kasih A plus B. Disuruh A plus B, kasih A plus B C gitu. Ya ampun Bu, kok segitunya. But B-nya itu nggak usah yang heboh gimana gitu, enggak. Kayak misalkan sesimpel aja ya. Kalau dulu pengalaman saya ngedilkan dengan salah satu perusahaan di Jepang itu eh, awalnya kita masih perkenalan. Jadi bos saya bertemu dengan beliau itu masih 2 kali atau sekali gitu. Terus si supplier itu
diundanglah ke sorry, kok supplier, customer itu diundanglah ke kantor ya, diundang ke perusahaan untuk menyampaikan gitu ya. Jadi kita kan menyampaikan bahwa kita tuh perusahaannya seperti ini, validitas kita gimana, kredibilitas kita seperti ini. Dan saya menyampaikan itu precise dalam arti kalau bos saya kan modelnya bukan yang based on data ya. Dia itu senang menyampaikan secara lisan. Tetapi kalau saya tuh nggak bisa cuma lisan doang. Saya harus punya data. Jadi di presentasi itu saya sampaikan tentang kredibilitas kita based on data. Jadi nggak hanya sekedar customer kita itu, saya itu berkredibilitas, saya itu berkomitmen. It's just a word gitu ya. Saya sajikan dengan data gitu bahwa waktu itu dari perusahaan eh, perusahaannya perusahaan di Jepang itu mau beli ini apa sih namanya benang ya. Nah, kita waktu itu jualan benang. Terus waktu benang terus habis itu saya jelaskan bahwa kita penjualannya sekian, supplier kita itu pasarnya sudah di sini, saya jelaskan dengan data. Jadi saya ngomong data, ngomong statement data. Dan data itu sebenarnya nggak diminta oleh bos saya, tetapi saya kasih itu. Akhirnya, alhamdulillahnya, kita deal 8 kontainer, kita deal kontrak dengan customer yang dari Jepang itu. Sesimpel gini aja, waktu itu beliaunya kan bisa bahasa Jepang ya. Nah, saya juga waktu itu alhamdulillah masih sedikit ingat bahasa Jepang. Sekedar saya bilang konnichiwa gitu. Sekarang mungkin banyak yang sudah bisa Jepang ya. Saya sekedar bilang konnichiwa, terus dia pulang saya bilang kyusuke kudasai. Sesimpel itu nilai tambah simpel yang kiranya mungkin kayaknya nggak penting deh, nggak usah kayak gitu. Tetapi it works gitu. Akhirnya dia merasa dihargai budayanya gitu. Ketika dia merasa dihargai budayanya, sesimpel itu akhirnya kita bisa deal gitu ya. Kita bisa deal kontrak dengan perusahaan tersebut. So it's sekali lagi apa kasih ekspektasi lebih itu uh, tapi jangan diomongin di awal ya. Maksudnya kita kita seakan-akan melaksanakan apa yang diinstruksi saja. Jadi misalkan kalau disuruh bos bikin presentasi ya udah, oke, presentasi. Tapi di presentasi itu kita harus kasih nilai tambah. Tapi jangan diomongkan, nanti saya kasih ini ya, Pak, kasih saya ini nggak usah gitu. Kalau kata supervisor saya adalah uh, under under apa ya lupa saya. Oh, under expected but over deliver. Jadi ekspektasinya adalah kita melaksanakan instruksinya, tetapi delivery-nya atau hasilnya adalah kita melebihi ekspektasi itu. Jadi itu yang harus uh, jadi mindset kita. Elements of professional be the best. Maybe we cannot be the best, but at least we be responsible. For me, be responsible is more important than be the best karena kita ya the best that we can do. Karena biasanya kalau kita bertanggung jawab itu berarti maksudnya adalah kita melakukan yang terbaik gitu ya. Tapi doesn't have to be the best actually. Tapi ya terserah kalian. Tergantung karakter kalian. Kalau saya memang tipenya yang tidak punya ambisi, jadi saya itu tidak ingin menjadi yang terbaik, tapi bertanggung jawab itu bagi saya sudah cukup. Nah, saya lebih senang yang be dependable. Jadi apa dibutuhkan dalam arti ketika ketika saya eh, bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh siapapun itu. Dari misalkan kalau dari bos ya saya bisa memberikan apa yang dibutuhkan bos. Misalkan kalau divisi lain saya bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh divisi lain. Be a team player. Nah, ini penting. Kalau dalam organisasi kita nggak bisa kerja sendiri. Dulu awal-awal saya seperti itu semuanya saya kerjakan sendiri. Awal-awal saya punya anak buah juga saya gemes karena anak buah saya itu tipenya nggak cakcek gitu ya. Saya kan paling nggak kuat kalau ada yang nggak cakcek. Misalkan sesimpel, loh kamu kok belum kirim dokumen ini awal-awal training itu ya. Kamu kok belum kirim dokumen ini. Iya Mbak, saya kerjain besok pagi ya. Pertanyaan saya adalah besok pagi kamu sudah ada tambahan dokumen lain yang harus kamu kirim. Nah, kenapa kok kamu nggak kirim hari ini gitu? Awalnya waktu seperti itu saya sudahlah saya kerjakan sendiri gitu kan. Tipe saya adalah yang penting selesai. Tapi lama-lama saya nanti nggak ada pembelajaran nih dari anak baru ini sebagai tim player. Jadi akhirnya
saya biarkan, saya lihat besoknya dia seperti apa, apakah memang terlaksana atau tidak. Jadi as a team player, jadi memang harus ada pendelegasian tugas sebagai bagian dari uh, tim ya, sebagai bagian dari tim gitu. Intinya berkontribusi, jangan sampai nggak berkontribusi. Don't just ngomel-ngomel ya, tapi kontribusi aja, kontribusi gitu. Kita mesti tahu pembagiannya seperti apa, tugas dan yang pasti adalah tujuan bersamanya itu dapat. Kayak misalkan divisi A, tujuan dan capaiannya itu adalah A, B, C. Ya sudah, jadi satu tim itu untuk satu tujuan itu. Kalau eh, agak susah kalau kita mau ngerjain itu sendiri karena yang dilihat oleh atasan itu sebenarnya sekarang itu bukan per individu tapi bagaimana kamu menjadi bagian dari tim itu gitu ya. Be respectful, good business etiquette, beretika tentu saja. Terus habis gitu menghormati yang lain gitu ya, menghormati yang lain. Be positif, tapi ya enggak ini be positif itu bukan yang positif toksik ya, tetapi lebih kepada eh, apa namanya? If we receive some feedbacks gitu ya, sekali lagi terima dulu masalah itu nanti iya dan tidak, itu proses berikutnya. eh saya beberapa dapat curhatan teman-teman gitu ya, ada yang bilang kamu kok sekarang performancenya menurun gitu. Nah, pertanyaan saya adalah ketika kamu dibilang seperti itu, apa yang kamu lakukan? Dia mengkonfirmasi ke orang lain. Loh, bukan. Konfirmasi ke orang lain itu kalau menurut saya malah nggak perlu, tapi konfirmasinya ke diri sendiri. Menurun itu dalam arti apa? Datanya itu apa? Gitu. Kalau itu tidak ada datanya, ya berarti opini. Kalau opini ya sudah tidak perlu di ini ditanggapi atau bahkan ditanggapi dengan sekedar misalkan oh baik Pak, saya akan memperbaiki. Gitu aja udah gitu. Selama dia tidak menyajikan data ya. Tapi kalau ada datanya, lu memang performa kita turun kok. Misalkan penilaian di 6 bulan terakhir itu ternyata ada beberapa indikator yang turun ya sudah kita terima gitu, sudah kita terima. Jadi be positif itu dalam arti nggak nggak yang apa ya, toxic positivity gitu nggak gitu. Semuanya itu harus sabar apa ini nggak kayak gitu, gitu. Be positif itu adalah memproses informasi itu sendiri ya. Be ethical, responsible, jangan fraud gitu ya. Ini penting sekali ya, etik ini harus dijaga betul. Fraud, apalagi orang anak akuntansi itu sangat banyak godaannya. Saya sendiri juga mengalami itu. Saya diminta untuk bikin invoice under table waktu itu. Saya emang nggak mau gitu, saya nggak mau. Hmm, ada supplier ya yang minta kayak gitu, Bu, sudahlah dibikinkan saja gitu ya. Saya saya nggak mau karena ya ya nggak mau gitu. Saya hati saya tidak tidak seperti itu gitu. Nah waktu itu bos saya kayaknya ngetes saya ya, ini dibikinkan saja gitu. Terus saya bilang enggak Pak gitu. Kalau Bapak misalkan menghendaki bisa minta teman-teman yang lain, kalau saya enggak gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu bos saya juga punya nilai spiritual yang bagus ya. Jadi em, meskipun berbeda agama, tetapi beliau menghargai itu. Akhirnya ya sudah kita sepakat bahwa kita tidak perlu memfasilitasi supplier yang aneh itu. Gitu. Akhirnya ya alhamdulillah gitu. Malah kita menjaga baik hubungan kita dengan customer gitu ya. Kalau memang supplier ini pada akhirnya memang merugikan ya sudah kita nothing tulus aja untuk let go gitu. Karena ya etikanya seperti itu kenapa harus dipertahankan kan? Nah, ini what employer expect from you. Ini poin-poinnya sekali lagi tadi information needs, butuh informasi. Informasi itu bukan sekedar data tapi sudah diolah menjadi sesuatu yang bisa mengambil keputusan. Tapi informasinya harus koheren. Koheren itu dalam arti harus menyambung ya. Nggak bisa, misalkan kalian bikin laporan. Paragraf 1, 2, 3 itu harus perlu diperhatikan. Ini sering sekali terjadi saat menulis skripsi ya, Bu. Meskipun skripsi itu pada dasarnya kan laporan Anda apa ya? em, meneliti ya, meneliti itu kan biasanya studi kasus dan sebagainya itu kan di perusahaan. Biasanya itu nggak nyambung antara paragraf satu dengan yang lain. Nah itu perhatikan betul, dibaca lagi. Setelah ditulis dibaca lagi. Setelah ditulis dibaca lagi. Again,
audiens pertama kalian adalah diri kalian sendiri. Jadi ketika kalian paham dengan tulisan kalian sendiri, jadi insya Allah itu nanti juga akan dipahami oleh receiver. Tetapi kalau habis baca terus kalian sendiri nggak paham ya berarti ada yang nggak koheren nih dalam tulisan kita. Persuasif kalau memang harus tujuannya adalah mempengaruhi. Contohnya misalkan tadi contoh kalau saya adalah eh, deal kontrak gitu ya, ya berarti harus persuasif. Persuasifnya itu nggak hanya nggak bilang bahwa ayo Pak kita unggul jasa kayak gitu ya, tapi kayak misalkan kita sajikan dengan data. Yang terakhir kita kasih statement adalah misalkan your truly partner, we are committed to be excel. Nah kayak statement-statement jargon-jargon seperti itu kayaknya itu contoh persuasif. Tapi ya itu tahapan berikutnya ya. Concise ya, concise jangan terlalu panjang kebanyakan nanti malah fake impression yang tadi ya apa impressionnya malah apa namanya impressionnya malah blur gitu nggak tepat sasaran. Active listening, nah itu penting ketika kalian ngobrol sama eh, atasan bawahan teman beda divisi, just listen first gitu ya. Again, prosesnya kan menerima dulu ya. Menerima itu nggak akan bisa kalau Anda nggak listen, nolak terus. Nah, itu that's dangerous. Apalagi tipe bos saya waktu itu, tipe bos saya itu senang banget ngobrol. Senang banget ngobrol pokoknya. Apapun itu ngobrol pokoknya. Nah, itu ya saya harus harus aktif listening gitu. Saya harus aktif listening meskipun kalau saya dengan teman divisi lain itu mereka tahu bahwa saya itu nggak begitu suka verbal ya, mending saya chatting atau dan sebagainya gitu. Tetapi ketika pun di luar itu, ketika misalkan kita meeting bareng gitu kan, meeting bareng sebagai satu divisi atau dengan divisi yang lain, ya I have to be actively listening gitu. Jadi memang harus mendengar dulu, oh divisi A ini kinerjanya seperti apa, efeknya ke ke divisi saya seperti apa, apakah kita bisa memungkinkan untuk bekerja sama. Begitu juga dengan customer. Misalkan customer ngomel nih, customer ngomel, "Oh, ini gimana, bla 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 dan sebagainya." Didengerin aja dulu, didengerin aja dulu. Biarkan mereka ngomong dulu. Habis itu kita minta maaf. Nah, itu yang penting ya, kita minta maaf dulu. Masalah nanti siapa yang salah itu belakangan. Yang penting prosesnya itu nyampe dulu. Jelek gitu dulu ya. We have to understand diverse background masing-masing. Nah, diverse background itu salah satunya tadi bisa dilihat dari karakter, atau berikutnya nanti ada topik-topik tentang budaya dan sebagainya. We have to apa enrich our experience ya and our knowledge gitu ya, memperkaya itu. Jadi banyak-banyaklah ngobrol dengan orang yang berbeda karakter dengan Anda karena itu awalnya mungkin Anda nggak cocok dan sebagainya, tapi pasti ada yang dipelajari di situ. Pasti ada yang dipelajari. Meskipun mungkin Anda nanti memilih untuk tidak menjadi sahabatnya atau apa dan sebagainya itu kalau pertemanan di luar kerja ya. Tetapi kenal, accept aja dulu, terima aja dulu. Oh, karakternya orang ini tuh kayak gini. Kenapa ya saya kok nggak cocok? Oh, karena karakter saya seperti ini. Gitu. Jadi refleksi itu terus menerus. Refleksi itu terus menerus apa namanya kalau dalam dunia kerja apalagi kalian nggak bisa milih ya. Kolega kalian seaneh apapun ya itu kolega kalian itu teman tim kalian gitu jadi mau nggak mau memang harus paham dulu berbagai macam background itu. eh Bisnis etik semuanya etik dan critical thinking. Critical thinking itu penting sekali, penting sekali. Jadi kayak misalkan kayak opini tadi, you have to reflect first gitu. Opini ini disajikan dengan data nggak? Kalau nggak ada datanya, nggak ada informasinya, then just opinion gitu ya. Begitu juga kalau kalian menyampaikan sesuatu. Kalau lebih baik disampaikan dengan data, biar nggak jadi opini itu tadi ya. Biar informasi, jadinya itu informasi bukan opini. Gitu. Ini berbagai macam communication in organizational context. Oh, sangat wah, nggak sudah bukan hierarki lagi ya. Sekarang itu sudah bukan based on wah, gini-gini nggak. Saling satu sama lain gitu. Ini apa namanya? Saya kemarin dapat cerita juga dari teman saya bahwa it's not easy to communicate to our investor gitu ya, karena misalkan dalam tengah-tengah proses itu kita berbeda visi dan sebagainya. Apa
Kalau kalian tahu kan startup sekarang itu ini ya, sudah mulai goyah lah ya, bahkan ada yang tutup gulung tikar di PHK sekian banyak gitu ya. Salah satu startupnya teman saya juga habis meng-PHK 70 orang itu sampai saya kaget juga. Wah, 70 orang it's not a small number gitu kan ya. Nah, teman saya yang lain memilih untuk menjual startupnya gitu, memilih untuk menjual startupnya. Ketika kita berdiskusi, salah satunya adalah komunikasi. Dalam arti kadang investor itu pengennya A, B, C karena dia merasa yang punya duit gitu ya. Tetapi kan kita sebagai pengelola itu kita juga harus punya visi. Dalam arti gini, kalau kalau memang maunya investor itu adalah misalkan cepat untung dan sebagainya, tetapi kita nggak punya resource untuk itu ya kita sampaikan gitu. Kita sampaikan dengan data sekali lagi, nggak cuman ngomong aja gitu ya. Kita sampaikan dengan data. Kalau misalkan pada saat kemarin saya nanya teman saya, tapi kan itu nggak gampang untuk untuk menyampaikan sesuatu yang di luar kemauannya investor, saya bilang gitu. Ya memang nggak gampang nih, dia bilang gitu. Tetapi lebih nggak gampang untuk ngeles ketika kita rugi. Saya pikir-pikir ya bener juga ya. Kalau kita rugi kita mau ngelesnya kayak gimana? Malah susah gitu. Oh, memang realnya seperti itu. Nah, tapi kalau kalau belum terjadi, dalam arti mereka mintanya apa, kita mintanya apa, kita saling mempersuasi itu kan negosiasi ya sebenarnya. Nah, negosiasi itu harus ada datanya, harus ada plan-nya, harus ada budgetingnya dan sebagainya. Kalau pada saat yang sama itu memang kita tidak bisa mempersuasi investor, posisinya investor itu kan yang punya duit ya. Ya pilihannya itu tadi, Anda mengundurkan diri atau jual atau macam-macam gitu. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya nggak tahu ya. Teman saya memilih untuk menjual sahamnya gitu dan mendirikan perusahaan yang baru yang modalnya dari dia sendiri gitu. Jadi memang ya ada plus dan minusnya melibatkan investor. Makanya saat kita mempresentasikan eh, bisnis kita kan sekarang ada apa namanya studi kelayakan bisnis itu salah satunya kan menjual ide bisnis kita. Kita di awal tuh harus deal-dealan sama investor. Dalam arti deal-dealannya itu adalah kita visinya sama apa enggak. Ini siapa yang punya responsibility. Tugasnya investor pengaruhnya investor dalam proses manajemen ini seperti apa. Itu yang bahasa komunikasinya memang perlu dipertimbangkan betul. Apa yang dijadikan dasar untuk komunikasi. It's very complex activity sebenarnya. Audience center approach. Jadi keep your audience needs in mind. Nah, ini penting. Needs, kita harus tahu needs-nya masing-masing. Kita harus tahu needs dia sebagai individu dan needs dia sebagai bagian dari organisasi. Ini ada bukunya, saya pernah baca bukunya dan menjadi bahan juga di riset saya. Masing-masing orang itu punya needs, nggak mungkin orang nggak punya needs. Nah, gampangnya itu kalau kalian tahu Maslow hierarchy of needs, nah itu kebutuhan orang itu berbeda-beda. Ada yang tahapannya memang masih kebutuhan dasar, jadi duit, sandang, pangan, papan lah intinya gitu. Berikutnya adalah kebutuhan tentang sosial, jadi butuh pengakuan sosial gitu. Makanya di sosial media kita share tentang what we have gitu ya, nggak apa-apa. Itu tahapan aja gitu, itu tahapan aja gitu. We don't need to judge them gitu. Mereka berproses kok gitu. Ada yang tahapannya sudah self actualization, dalam arti sudah tinggi ya, sudah bentuk self actualization itu kita ke orang lain, sudah bukan orang lain ke kita lagi, kita ke orang lain gitu. Jadi memberi ke yang lain itu sudah self actualization, itu yang paling tinggi. Jadi silakan kalian cek Maslow hierarchy of needs namanya. Nah itu nanti secara individu. Nah secara secara apa namanya dalam bagian organisasi nanti seperti apa itu berbeda lagi. Adopt a you attitude. Jadi biasnya education age, it sounds like judgmental. Kenapa emangnya kalau sudah educationnya rendah berarti jelek? Enggak gitu. Tetapi itu menjadi proses belajar kita untuk tahu karakter orang tersebut dan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tersebut.
umur kita juga tahu, perlu perlu jadikan pertimbangan, bukan untuk judging ya, bukan, tetapi sebagai bahan untuk berkomunikasi itu tadi. Bukan judging doang, ih kayaknya dia bla bla bla, bukan kayak gitu ya, tetapi lebih ke oh kalau dengan status yang seperti ini itu bahasa komunikasinya seperti apa. Oh, dengan education yang seperti ini misalkan anak cara mindset anak akuntansi dengan manajemen totally different. Saya belajar dua-duanya. S1 saya di akuntansi, S2 saya di manajemen. Totally different gitu, totally different gitu. Jadi kita saling tahu, pertama saling tahu, kita accept dulu, kita terima, baru kita olah gitu, kita olah. Jadi seperti itu. Eh, Waktu di pekerjaan saya tahu ada kolega saya yang dulunya anak teknik. Wah, itu detail banget, data, semuanya data. Pertanyaan saya adalah ke dia adalah, kamu mau presentasi kemana? Kalau kamu mau presentasi untuk influence, datanya jangan terlalu detail. Mereka itu pusing dengan data yang detail yang hanya bisa kamu baca sendiri, saya bilang gitu. Pastikan bahwa data itu juga bisa dibaca oleh audiensmu, bisa dipahami oleh audiensmu. Nah, itu maksudnya education ya. Jadi bukan berarti ya kalau education A itu berarti lebih baik, lebih buruk, bukan seperti itu. Tapi gunakan itu sebagai materi untuk berkomunikasi gitu. Terus communication process it's standard gitu ya. Jadi ada sender yang buat transmit. Nah, ini apa proses umum aja sehari-hari kita. Nah, perhatikan yang ini, noise and distraction, competing message, filters, channel breakdowns. Ini penting banget. Jadi kayak misalkan noise and distraction itu contohnya kayak tadi misalkan saya mau menyelesaikan masalah klaim gitu ya dengan supplier saya. Tetapi saya harus aktif mendengarkan kan. Tetapi pada saat yang sama saya harus memfilter itu karena beberapa bahan dari komunikasi kita itu sebenarnya adalah nggak perlu dipakai nih di proses penyelesaian klaim. Nah, itu noise and distraction. Itu barrier, tapi bisa kita kelola, bisa kita manage sebenarnya, gitu ya. Atau competing messages. Competing messages itu misalkan saya sebagai internal auditor gitu ya, saya sebagai internal auditor. Saya mengaudit divisi A gitu. Divisi A ini kan yang saya audit nggak cuma manajernya aja atau staffnya doang. Semuanya itu pasti akan saya tanyain ya. Biasanya saya akan tanyain. Nah, competing message ini saling apa bisa jadi ini ya, bisa saling saling kontradiksi gitu. Misalkan dari staffnya itu ngomongnya seperti ini, dari manajernya seperti ini. Nah, itu yang perlu kita tahu bagaimana cara menggalinya, bagaimana cara memfilternya, bagaimana itu apalagi auditor tuh bagaimana menyampaikan itu menjadi temuan dan menjadikan itu suatu rekomendasi gitu. It's very uh, in apa ya kompleks sebenarnya. Channel breakdown. Nah, ini tadi contohnya. Kayak misalkan apa misalkan saya reviewnya audit ya, tapi ya nggak apa-apa lah audit ya. Misalkan audit em, apa namanya divisi A, B, C. Biasanya divisi A sama keuangan. Nah, keuangan itu kan apa koneksinya ke banyak divisi ya. Kalau misalkan ke keuangan, terus ada divisi impor gitu misalkan. Ada penjualan di impor, terus habis itu keuangan. Nah, ini tuh misalkan ada informasi yang saling kontradiksi. Nah, kita harus membreakdown keuangan ini dapatnya dari mana, impor ini datanya dari mana. Itu harus ditelusur. Nah, sekali lagi it's part of the auditing skill juga. Jadi memang memfilter itu tidak sekedar untuk mengkonfirmasi dan sebagainya, tapi menelusuri informasi menelusuri data di balik informasi itu, gitu ya. Oke. Kesalahpahaman dalam komunikasi ini di bukunya Joko Purwanto ya, masalah dalam mengembangkan pesan, masalah dalam menyampaikan. Jadi kadang itu pengembangan pesannya tidak sesuai tujuan. Pesannya sesuai tujuan, tapi proses penyampaiannya tidak sesuai tujuan. Nah, ini yang penting. Menerima pesannya. Again, we have to make sure that the receiver receive what the message is gitu. Pastikan dulu diterima dulu. Masalah nanti disetujui, diproses atau enggak, dilakukan atau enggak. Itu tahapan berikutnya, tapi harus diterima dulu yang penting.
dan menafsirkan. Nah, menafsirkan ini proses diskusinya, sorry, menafsirkan ini ada proses diskusi, ada proses komunikasi, sorry, ada proses konfirmasi gitu ya. Jadi ini yang perlu di apa? Di ini juga. How audience decode message ya ini meaningnya sama atau enggak. Nah ini perlu dikonfirmasi. Kayak misalkan eh kalau saya waktu itu gimana ya? Kalau bos saya tuh senangnya gini, apa? Please confirm receive gitu. Tolong dikonfirmasi bahwa kamu terima ini. Kalau sudah jawab ya, ya berarti ya. Gitu. Berarti sudah terima pesannya, sudah terima instruksinya gitu. Tapi kalau saya sama eksternal party itu biasanya saya ini apa namanya mengkonfirmasi tentang ya itu tadi sih tanggal, terus habis gitu waktu gitu, terus habis gitu saya saya misalkan kayak klaim gitu, saya nggak cuma sekedar kirim email, tetapi saya minta mereka untuk ngisi form, ngisi formulir. Itu memastikan bahwa mereka sudah mereview kasus klaimnya gitu, dan ada tahapan tindakannya seperti apa. Itu bentuk konfirmasi juga. Jadi kadang kita kalau report klaim itu kita nggak tahu ya mereka prosesnya sudah tahapan mana dan sebagainya. Makanya eh, tools dari formulir itu adalah salah satunya adalah untuk itu, untuk memastikan bahwa sudah ada tahapan penyelesaian gitu. Ini saya kasih sharingnya yang dari pengalaman saya ya. Mungkin kalau Anda nanti sudah bekerja dan sebagainya, mungkin Anda bisa bisa mengembangkan itu. Social communication model ini we talk, you listen, let's have a conversation. Nah, ini yang sekarang itu adalah conversation. Jadi eh, bukan satu arah tetapi banyak arah ya. Nah, tetapi banyak arah. Jadi again, kalau banyak arah berarti kita harus tahu diverse backgroundnya, apa, latar belakang yang bermacam-macam itu kita harus tahu, karakter yang bermacam-macam itu kita harus tahu gitu kan. Nah, untuk tahu itu, sebelum tahu itu, balik lagi kita harus tahu diri kita sendiri. Biar kita tahu bahwa kita itu satu eh, apa? Satu jenis dari sekian banyak jenis manusia gitu loh. Dan ketika kita tahu bahwa kita itu hanya sebagian kecil dari berbagai macam manusia ini, kita nggak judgmental gitu ya sudah memang kita berbeda. Nah itu yang penting ya. Dalam bisnis itu juga seperti itu karena itu melatih mental juga I guess. Jadi kayak misalkan kita masuk ke perusahaan terus kaget dengan karakter teman kerja yang seperti apa dan sebagainya, selama itu tidak merugikan perusahaan, just ignore it. Bukan ignore ya, tapi lebih ke ya sudah kita selama dia tidak merugikan perusahaan, dan misalkan worst case-nya dia adalah satu tim dengan kita ya mau nggak mau kita ini apa menyampaikan dan tetap berkomunikasi dengan dia gitu ya. Tapi ya sekali lagi tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya itu harus bukan tujuan individu. Kalau dalam perusahaan tujuannya harus tujuan bersama gitu ya, tujuan bersama. Paling kecil tujuan satu divisi. Itu yang paling kecil. Nah, oke, next, the mobile revolution, mobile technology change business communication. Tentu saja sekarang itu sudah macam-macam ya. Kalau dulu belum ada Zoom ini, saya dulu itu pakainya Skype. Itu sering banget kita meeting dengan siapapun di luar negeri itu pakai Skype itu sering banget gitu. Kalau sekarang mungkin WhatsApp, Zoom dan sebagainya gitu itu yang sering dipakai. Nah, itu kita harus perhatikan juga there is a difference how to communicate with uh, technology and without technology gitu ya. Jadi sekali lagi harus to the point, nah gitu kan. Tapi meskipun sebenarnya ada plus dan minusnya karena visual ya, lebih visual itu untuk karakter tertentu, untuk karakter orang yang senang visual mungkin akan lebih eh, sampai gitu pesannya. Tapi untuk karakter orang yang nggak senang visual kayak misalkan bos saya tadi senangnya ngobrol ya, ya nggak, ya mungkin nggak kepake tapi mendukung saja gitu ya. Reconnecting with people ya, apalagi itu ya, kita sekarang sudah the world is flat, jadi kita bisa koneksi dengan Anda saja, saya di sini, Anda di Indonesia kan memang berarti kita memang bisa nih connect gitu kan dengan teknologi ini.
Committing ethical and legal communication, and just be careful of this gitu ya. Apalagi plagiarism. Plagiarism mungkin jarang mungkin kontrak ya, tapi kontrak itu kan biasanya dirubah di termnya, dirubah di siapa yang jadi pihak satu, pihak dua gitu. Tetapi kalau misalkan di skripsi Anda sebagai peneliti, nah itu penting banget, plagiat itu penting banget. Nggak usah skripsi lah, tugas aja. Saya selalu bilang bahwa saya itu sangat menghargai apa eh, usaha Anda untuk ini, usaha Anda untuk mengerjakan sendiri. Karena sekali lagi kalau Anda di perusahaan itu kalian mau nyontek siapa? Nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa dicontekin dan nggak ada yang bisa nyontekin gitu. Jadi latihan untuk bekerja sendirinya tuh mulai dari Anda kuliah gitu ya. Selain itu tindakan yang etis dan sebenarnya itu latihan Anda untuk mandiri sebenarnya gitu ya. Jadi saya sangat menghargai usaha Anda untuk berpikir sendiri, bekerja sendiri. Bukan berarti nggak boleh diskusi sama orang teman yang lain ya, boleh silahkan diskusi. Kayak misalkan bahas kasus A gitu. Ini maksud kasusnya apa sih gitu. Bener nggak kita analisanya dari sini? Boleh, tetapi bagaimana kita menyampaikan itu menjadi suatu pesan, bagaimana kita menyampaikan itu menjadi suatu tugas yang tertulis dan sebagainya itu dari pemikiran kita sendiri. Menyamakan persepsinya boleh sama teman-teman yang lain, diskusinya boleh sama teman-teman yang lain, tetapi bagaimana kita menganalisa, bagaimana critical thinking kita itu kita sendiri. Itu latihan benar-benar dipakai untuk kerja. Meeting essential information ya, ada beberapa yang perlu kita sampaikan, ada beberapa yang tidak perlu kita sampaikan. Contohnya kayak tadi, kalau misalkan saya ingin mempererat hubungan dengan supplier gitu misalkan, ya saya sampaikan ininya apa, berapa banyak kita jualan, berapa lama kita bekerja sama, terus berapa banyak klaim yang sudah kita selesaikan. Nah, penting bukan berapa klaimnya, jumlah klaimnya berapa. Nanti kan mereka merasa klaim aja kok di di ini diangkat jadi presentasi gitu enggak, tetapi lebih ke ini ya, berapa banyak klaim yang kita selesaikan gitu. Nah, itu kan berarti kayak achievementnya kita ya. Nah, gitu. Tetapi kalau misalkan kita mau ke pemegang saham gitu ya, ya kita sampaikan strategi kita kayak gimana dan sebagainya gitu. Kalau kita mau ngomong ke kompetitor misalkan dalam suatu asosiasi bisnis tertentu, ya nggak usah segitunya kita sampaikan strategi kita, tentu saja akan bukan sesuatu yang perlu kita sampaikan lah. Ada sesuatu yang perlu kita sampaikan dan tidak perlu kita sampaikan. Distorting visual, failing to respect privacy of information security needs. Nah, ini juga penting gitu. Kita kita ini terbiasa capture-capture gitu ya. Kalau di sini, kalau di saya itu sangat menjaga sekali itu. Kalau nggak perlu nggak boleh di capture gitu. Recording pun selalu izin dulu, pasti izin dengan lawan bicaranya. Boleh nggak saya record gitu. Itu yang mungkin kita perlu latihan ya di lingkungan kita. Ethical dilemma and ethical lapse ada dua jenisnya. Ensuring ethical communication, pastikan ada kebijakannya, pastikan ada strukturnya. Secara individu latihannya kita secara individu itu boleh apa bukan boleh ya, harus gitu ya. Dan kalau kita mau ngomong tentang leadership, jadi kalau leadership mah ada materinya sendiri yaitu banyak sekali, itu kompleks sekali. Silakan belajar di situ. Tapi being ethic is for me is number one credibility ya, kalau menurut saya. Ensuring legal communication, ada kontrak, ada kontrak dengan internal maupun eksternal gitu ya, intellectual property. Jadi kayak misalkan apa namanya, kita punya produk tertentu dengan packaging tertentu, pastikan itu semuanya terdaftar dan sebagainya. Atau kita misalkan deal dengan mau beli bahan baku dari supplier tertentu, kita harus telusuri dokumennya lengkap nggak. Misalkan kalau perlu halal, ada halalnya nggak dan sebagainya gitu. Financial reporting, nah ini juga penting gitu. Financial reporting ini pastikan bahwa itu tersusun dengan baik dan benar, dalam arti ada bukti dokumennya dan sebagainya, itu penting banget. Transparansi dan sebagainya. Okay, that's all for this material about
profesional apa judulnya di awal judulnya panjang banget ya. Nah, Professional Communication and Digital Social Mobile World. Jadi silahkan didengarkan kembali kalau misalkan tidak senang secara visual. Nah, silakan didengarkan kembali dan semoga memberikan tambahan informasi, tambahan sekali lagi saya sharing aja ya, bukan untuk menggurui dan sebagainya, kita sama-sama belajar. Semoga kalian bisa bermanfaat dan kalian bisa memperkaya ilmu komunikasi bisnis nanti ketika sekarang nggak harus nanti kita bekerja sih. Sekarang pun juga silakan kita praktekkan bersama-sama. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.